juga sering disebut dengan filsafat. Nah, filsafat. Jadi filsafat bangsa, ideologi bangsa. Tadi saya kira masuk Pak Ali ya. Karena saya dalam perjalanan ini baru nyampe. Apa? Nah, kenapa jadi saya sebut ideologi hampir sama dengan filsafat lah. Sebetulnya kalau kita ikuti perkembangan ilmu pengetahuan itu kan pada mulanya dulu filsafat, dia filsafat. Nah, abad ke-12 yang berkembang jadi ilmu pengetahuan. Nah, filsafat itu dari kata lah filosofia lah. Filosofia itu artinya cinta kepada kebijakan. Jadi maksudnya itu ginilah. Nah, dulu kan ilmu pengetahuan kan belum ada. Nah, lalu muncul pemikir-pemikir. Jadi begini, ada pemikir-pemikir dulu kan orang-orang pintar itu kan. Orang pintar memikir. Hidup ini memang pertanyaannya kan kita hidup itu untuk apa? Apa untuk makan? Nah ya. Apa cuma untuk makan? Habis itu tua kan mati. Apa untuk jadi supaya hidup ini kan jangan sampai nol, kosong gitu kan, kosong. Tapi ada arti. Nah, lo upaya memberi arti sebuah kehidupan dalam kehidupan kita itu, maka muncul pemikiran-pemikiran para filosof. Nah, lalu muncul aliran-aliran kan, aliran-aliran dalam filosof itu. Aliran-aliran. Ada aliran yang agak ekstrem itu hedonisme. Nah, hedonisme. Jadi hidup itu puya-puya saja gitu kan. Puya-puya, rame-rame. Ada lagi aliran yang menganggap hidup itu merampoklah, memangsa orang. Memangsa, jadi ya suka mengganggu lah, macam-macam lah, aku menelan habis orang-orang kan, menguasai. Nah, jadi ada yang ekstrem kanan, ada yang ekstrem kiri. Jadi kalau sekarang ini kan ada manusia yang ketujuh berpuya-puya,
memang sejak dahulu itu ada alirannya. Oh, suka ramai-ramai. Ada manusia yang suka menipu orang gitu kan, menyakiti orang, pokoknya suka mengganggu kesenangan orang. Nah itu juga dulu ada anunya, ada alirannya. Tapi ada juga yang agak lebih positif kan, yang memberi kemanfaatan. Nah bagi kan kalau Islam kan itu kan, manusia itu yang baik itu, disebutkan kan oleh Nabi kan, kalau itu memberi manfaat bagi manusia lain. Nah ini melahirkan namanya ideologi. Jadi filsafat. Sering kan kita kan petitih hidup itu, oh itu filsafatnya jalan. Jadi ada juga mengatakan jalan hidup. Filsafat itu bisa aja way of life, jalan hidupnya. Nah, lalu bangsa kita itu ternyata punya juga filsafat, jalan way of life, ideologi kan. Nah, lalu kita menamakan Pancasila itu kan, Pancasila. Nah sekarang pertanyaannya, kalau dia sebuah filsafat, Pancasila itu sebuah filsafat, nah kan kalau sebuah teori itu kan ada ada strukturnya, ada apa namanya, ada aksioma, ada premis lah dalam itu. Nah sekarang bagaimana kita menjelaskan secara ilmiah, kan secara ilmu pengetahuan, kepada masyarakat, kepada bangsa kita, bahwa Pancasila itu sebuah sistem filsafat bangsa kita. Karena kan menurut para penciptanya ini diambil dari bumi Indonesia, dari pandangan hidup kita kan. Kristalisasi, jadi dia digali dan hasil kristalisasi pandangan hidup. Nah ternyata menurut, tapi ini masih kita uji kan sebetulnya, karena kan masyarakat itu kan berubah. Jadi sebetulnya tidak ada yang final lah, yang final itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi berubah. Mungkin Pancasilanya itu final lah, Pancasilanya final. Tapi isinya berubah-ubah kan. Bisa berubah-ubah. Misalnya dulu kan, contoh misalnya nasionalisme itu pengertian dulu kan dengan pengertian sekarang berubah. Nah, yang kemarin saya jelaskan tuh. Nah sekarang ini saya mau menyampaikan tentang bagaimana kita menjelaskan bahwa Pancasila itu sebuah sistem filsafat. Nah, yang pertama, filsafat itu sebuah satu kesatuan yang organis. Nah, jadi kan dia konflik gitu kan. Nah, satu kesatuan sistem. Tadi kan saya akan sistem. Sistem itu kan pasti ada unsur-unsurnya. Dan unsur-unsur itu tidak boleh saling bertentangan. Sistem itu salah satu prasyarat lah dari filsafat. Jadi karena dia sebuah sistem, jadi cirinya itu ada 4. Pertama, satu kesatuan. Dari bagian-bagian itu satu kesatuan. Jadi kan nanti saya jelaskan kan, Pancasila itu kan sila-sila. Tapi
bisa jadi satu kesatuan. Karena di beberapa negara, misalnya kan antara apa ya, kayak di Timur Tengah. Nah, Timur Tengah itu kenapa jadi sering ada pertengkaran, sering ada perang, sering ada konflik. Nah, bahkan itu tanahnya tuh ada jelas tanah airnya gitu kan. Nah, ternyata mereka tidak punya nasionalisme itu, nasionalisme. Nah, satu kesatuan, kemudian bagian-bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Misalnya kan, kalau contoh sepida, nah, sepida itu satu kesatuan dari bagian-bagian. Ada ban kan, ada setang, ada padalnya, ada rantai. Nah, itu kan bagian-bagian yang membentuk satu sistem, satu kesatuannya. Dan masing-masing itu mempunyai fungsi. Jadi yang kedua, bagian-bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Ini bagian ini fungsinya ini, bagian ini fungsinya ini. Nah, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Jadi kalau kamu ilustrasinya yang mudah ya sepeda tadi kan. Jadi pertama satu kesatuan lah. Bagian-bagian itu satu kesatuan. Sebab apabila satu aja kadada, misalnya ban kadada kada jadi sepeda, mana? Kadosa yang mana lah? Itu kan sedikit kita. Anu aja Pak nih, padahal tempat duduk aja kan masih bisa jalan, tapi kan tidak bisa di. Nah, jadi itu satu kesatuan. Nah, masing-masing bagian-bagian itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, satu kesatuan itu kan tadi saling berhubungan dan saling ketergantungan. Nah, semuanya tadi itu mempunyai tujuan. Untuk mencapai tujuan. Jadi kan ada yang dikejar, diraih lah. Nah, sekarang kita perhatikan Pancasila. Pancasila ini ciri pertama itu sila-silanya itu merupakan satu kesatuan yang bersifat organis. Pancasila terbagi 5 sila. Nah, sila-sila itu merupakan satu kesatuan yang utuh. Yang setiap sila merupakan unsur bagian yang mutlak dari Pancasila. Nah, itu pernah ada kan guru besar Pancasila, namanya dulu. Jadi beliau itu guru besar Pancasila. Jadi diangkat Profesor Noto Nagoro lah, guru besar di Gajah Mada. Nah, beliau mengatakan itu ditambah ujungnya yang lah. Tapi model berbalik. Misalnya lah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang
berkedaulatan rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan permusyawaratan perwakilan yang berpersatuan Indonesia. Nah, ditambah ujung yang. Nah, jadi beliau kan menambah kata yang. Nah, jadi satu kesatuan. Jadi kenapa Pancasila itu yang filsafat bangsa kita itu, kalau maksudnya beginilah, itu kan harus satu kesatuan. Nah, jadi waktu kita membicarakan misalnya demokrasi, kan demokrasi di mana di sila keempat lah ya. Sila keempat demokrasi. Nah, karena dia bagian dari satu kesatuan, kita ambil contoh sederhana. Rasanya tidak pernah ada di dunia ini demokrasi yang berketuhanan. Kita naik ke atas lah, yang memelihara persatuan. Jadi ketika ini, sampai hari ini kan, hari ini sebetulnya demokrasi kita ini diwarnai, yang terjadi itu demokrasi liberal lah, di mana cirinya demokrasi, karena ada satu instrumen demokrasi yang sebetulnya itu yang kunci, yang vital lah, yaitu voting, tahu lah voting. Kita kan menggunakan demokrasi voting kan. Kalau dulu, kalau zaman Soeharto itu voting itu selalu dihindari. Tapi terjadi anarki mayoritas, tapi ini sebetulnya lah. Nah, jadi memang ada persoalan-persoalan lah. Jadi gini kan maksudnya. Yang sila keempat kan demokrasi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam permusyawaratan perwakilan, itu demokrasi kan. Nah, karena satu kesatuan, jadi filsafat bangsa kita ini, nah itu yang berketuhanan, yang berpersatuan, berketuhanan, artinya menempatkan. Nah, ini kan menempatkan soal duniawi, kayak soal karena keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, gitu kan. Nah, itu kerakyatan itu kan soal duniawi. Nah, itu menempatkan soal duniawi tapi dalam kerangka agama, beda kan. Kalau di negara lain kan dunia kan tidak dikait-kaitkan dengan soal agama. Nah, karena itu yang paling dekat, jadi demokrasi itu kan yang paling Indonesia, gitu kan. Nah, itu musyawarah daripada voting kan. Voting itu liberal. Nah, tapi sekarang justru kita melihat ini voting paling menonjol kan, sedikit-sedikit voting kan. Nah, harusnya dimusyawarahkan, gitu kan, berembuk. Nah, jadi kalau kita rangkaikan sila-sila itu khas Indonesia, tapi ternyata tidak terjadi di Indonesia. Nah, gimana itu? Ujar pendiri kita kan,
yang menciptakan Pancasila ini digali dari bangsa Indonesia, digali dari bumi Indonesia. Tapi di mana menggalinya? Atau waktu digali itu, ya kan? Tapi karena sudah memakan waktu, melewati perjalanan waktu, sudah berubah. Nah, kenapa jadi mesti harus disampaikan lah? Karena kan kita melihat fakta realitas sosial, realitas sosial politik. Jadi realitas sosial politik yang ada di Indonesia, nah itu tidak menggambarkan filsafatnya Indonesia. Semua filsafat asing itu filsafat. Apa contohnya ya voting kan? Itu filsafat asing. Filsafat kita apa? Musyawarah. Jarang berhasil musyawarah. Karena masing-masing berambisi. Ternyata musyawarah itu tidak gampang lah. Apalagi masing-masing ngotot itu maksudnya ngotot keras kepala. Nah, cuma kita harus disampaikan bahwa sistem kita, sistem politik kita lah, sistem sosial. Nah, sistem sosial, sistem politik, sistem bernegara. Nah, yang selalu berfilsafat itu harus harus berlandaskan pada Pancasila yang merupakan satu kesatuan yang bersifat organik. Nah, kenapa jadi ini soalnya soal perilaku lah, soal kebaikan. Karena tadi ada itu kait-mengait kan. Kalau dipecah dilepas-lepas memang ya ada masalah. Karena Pancasila itu kan satu kesatuan. Pancasila itu 5 sila itu satu kesatuan, bukan persila. Nah, ini menurut ajaran sistem filsafat sistem filsafat bangsa. Nah, apakah dalam sistem sosial, apakah dalam sistem politik, sistem bernegara, satu kesatuan. Nah, bila kita melihat sebuah satu kesatuan, nah itu kita melihat, oh ini karakter bangsa kita lah, karakter dalam sosial, karakter di dalam politik. Nah, saya kira terjelas ini Pak Ali ini ada bepadahnya, ada masuk. Saya tadi baru pulang dari Katingan, melihat banjir. Kasungan. Baru nyampe saya dari Kasungan. Untung sempat nyampe dari Katingan. Ya, oke lah. Cukup sekian. Terima kasih. Nah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.